Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Ketua PGRI Cabang Kuta Utara beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat mengikuti lomba pidato dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Rizka Arsanti, guru dari SD nomor 5 Dalum, akan membawakan pidato dengan judul Merawat Kebinekaan Mencegah Intoleransi. Hadirin sekalian, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keragaman, baik itu bidang agama, suku, ras, dan budaya. Dengan adanya keragaman tersebut, tentu kita tidak luput dari sebuah perbedaan. Meski kita berbeda, bukan berarti kita tidak boleh bersatu. Untuk bisa bersatu dan berdamai dengan perbedaan itu, usaha yang dapat kita lakukan adalah bertoleransi antar sesama umat manusia. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa berdamai dengan perbedaan tersebut dan kemudian melakukan tindak intoleransi. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain yang menyebabkan tenggang rasa. Intoleransi dapat terjadi karena sikap tidak menerima perbedaan dari kedua belah pihak. Misalnya, penduduk Indonesia Timur memiliki ciri fisik berambut keriting dan berkulit hitam. Sedangkan di daerah lain, ciri fisik pada umumnya berlawanan dengan ciri fisik penduduk Indonesia bagian timur. Dari perbedaan inilah timbulnya sikap saling membanding-bandingkan antar penduduk sehingga terjadinya konflik. Padahal tanpa kita sadari, ciri fisik dari penduduk Indonesia bagian timur itu merupakan suatu keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan perbedaan inilah yang membuat Indonesia semakin kaya dan semakin beragam. Sikap intoleransi dapat menimbulkan dampak negatif. Berikut ini adalah dampak negatif dari sikap intoleransi, yaitu yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri itu lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan budaya lainnya. Yang ketiga, terjadinya konflik ras, antar suku, antar agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Hadirin sekalian, intoleransi dalam dunia pendidikan adalah masalah yang sering terjadi di Indonesia. Intoleransi bahkan menjadi satu dari 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, bersanding dengan perundungan dan kekerasan seksual. Intoleransi dapat memiliki dampak yang buruk pada lingkungan belajar, kesehatan mental siswa, dan pencapaian akademik mereka. Perilaku atau sikap seperti ini
sangat tidak baik, apalagi dampak buruk dari kasus bullying dan intoleransi dapat menurunkan rasa percaya diri maupun semangat belajar di sekolah. Bahkan yang lebih parahnya dapat menyebabkan bunuh diri yang dilakukan oleh korban, ataupun dapat menyebabkan konflik dan kebencian atas sebuah perbedaan yang ada. Bapak, Ibu guru hebat, salah satu cara untuk mencegah intoleransi adalah dengan meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman budaya, agama, dan latar belakang yang ada. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang dan budaya. Nah, hal ini dapat membantu siswa memahami perbedaan dan kesamaan mereka dengan yang lainnya. Menurut saya, pendidikan tentang hak asasi manusia dan etika juga dapat mencegah intoleransi. Sekolah dapat memberikan pelajaran tentang hak asasi manusia, termasuk hak individu untuk bebas dari diskriminasi. Hal ini dapat membantu siswa memahami pentingnya kesetaraan dan lingkungan belajar. Pendidikan etika juga dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral yang penting seperti kejujuran, integritas, dan empati. Dan terakhir, penting untuk menegakkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten terkait intoleransi di sekolah. Sekolah harus memiliki aturan yang jelas dan ditegakkan secara adil untuk mencegah diskriminasi dan intoleransi. Karena yang seperti kita tahu, mencegah intoleransi di dunia pendidikan itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan pihak yang berwenang. Dengan mengambil tindakan yang tepat dan terus-menerus mengawasi perilaku intoleran, kita dapat mencegah hal tersebut terjadi dan berulang. Bapak Ibu yang saya banggakan, maka dari itu saya mengajak kita semua untuk selalu mencintai dan menghargai perbedaan yang ada. Bukan tugas kita membuat seisi dunia seragam, tapi bagaimana kita berdamai dengan keadaan. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi dengan prasangka dan kebencian, sebab hidupmu akan menderita sepanjang masa dan engkau tak akan pernah mengerti tentang nikmatnya bahagia. Ayo, kuatkan cinta dan toleransi agar tidak terjebak dalam benci. Pakai baju dengan pita. Bertemu pacar namanya Roni. Cintailah sesama kita, hargailah perbedaan ini. Baik, demikianlah pidato saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah perbuatan yang menyinggung perasaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dirgahayu PGRI yang ke-78 dan selamat Hari Guru Nasional. Hidup guru, hidup! Hidup PGRI, hidup! Solidaritas, yes! Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.